Selamat siang Pak Hani. Ini sebelum kita mulai observasi kelas, mungkin kita perlu ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Pak. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita berbincangkan. Ini untuk tujuan pembelajaran nanti apa ya Pak? Tujuan pembelajarannya? Tujuan belajarannya adalah yang pertama nanti anak itu dapat menganalisis tentang pengertian dari waris atau mawaris. Yang kedua, setelah anak mengerti menganalisis, anak itu dapat menghitung bagaimana tata cara menghitung waris menurut ajaran Islam. Dan yang terakhir, diharapkan anak dapat mengevaluasi tentang cara menghitung waris menurut agama Islam. Kira-kira nanti area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Yang ingin dicapai diharapkan nanti siswa itu punya kemampuan, punya kompetensi tentang apa itu ilmu waris, bagaimana cara membagi waris, dan selanjutnya anak itu dapat mengerti bagian-bagian hak mereka nantinya apabila kemudian hari akan mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua. Kira-kira dari tujuan pembelajaran kemudian area pengembangan yang ingin dicapai, strategi yang sudah disiapkan itu apa Pak? Strategi agar itunya tujuan dan area pengembangan itu bisa dicapai itu tujuannya, strateginya itu bagaimana? Jadi kami menggunakan cara-cara pendekatan yang berbasis kompetisi, yaitu diantaranya adalah menggunakan pendekatan tematik. Nanti anak-anak kami beritahu tentang cara-cara menghitung waris. Cara-cara waris ini berbasis dari Al-Quran, di mana sudah ditentukan tentang bagian-bagian masing-masing dari waris. Dari situ nanti anak-anak akan mengetahui bagian hak waris masing-masing pihak. Seperti untuk anak berapa, ibu berapa itu aku sudah harus sepenuhnya. Kami mengambil dari Al-Quran untuk sebagai dasar pijakan menghitungkan waris. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini apa? Jadi kita menggunakan pendekatan metode saintifik. Jadi seperti metode yang biasa saya gunakan, dan juga metode pendekatan lain seperti metode drill. Ya, kami ulang-ulang terus karena ini kalau anak-anak tidak di drill, maka anak akan cepat lupa. Dengan begitu maka anak akan cepat bisa memahami, bisa mengetahui cara-cara menghitung waris. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti terima kasih. Pembelajarannya berhasil. Amin. Tujuan area pengembangan bisa tercapai dengan maksimal. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat. Ya. Selamat siang kembali, semoga sukses. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak seperti biasanya malam barokah. Kita terus dulu dengan membaca Quran surat. Beliau. Adelia Trimulyati. Nah, Adia Kalisa Fatimah.
Ahmad Fauzi Abdul. Iman. Bujang ya Alivia Zakia. Almaida Anggita. Mana? Ananda Rizky Putri. Anissa Hari. Mana? Barisya. Sakit. Kenapa? Mana? Kenapa panas? Panas sakit. Arman Hadid. Arta Adiga. Aulia Ramadhana. Kemudian Barak. Ya. Diandra Kameswari. Diandra. Iki dia Bianto. Kenapa enggak? Kenapa? Kelas. Pelajari kemarin tentang sejarah Islam di Indonesia, tentang peran para wali songo gerak yang ingin bangsa Indonesia. Hari ini kita ajak untuk membahas tentang bagaimana cara membagi warisan menurut hukum Islam. Ya, anak-anak, bahwa ini adalah kalian kurikulum bonto atau bonto terakhir. Kurikulum ini kurikulum terakhir yang sudah tidak akan muncul lagi, ya enggak? Jadi bahasanya tidak seperti kurikulum merdeka, ya enggak? Ini ada kompetensi dasarnya nih, analisis, ya, kemudian dan mengevaluasi ketentuan pembagian harta waris dalam agama Islam. Kemudian indikatornya, siswa mampu menganalisis ketentuan pembagian harta waris, ya bukan? Jadi semuanya mampu, walaupun nanti yang Pak Ahmad sampaikan hanya sedikit, paling tidak ini jadi ilmu kamu walaupun sedikit, paling enggak untuk bisa gunakan untuk bagaimana cara menghitung waris yang benar, biar kamu tidak tidak bohongin, kan? Paling enggak punya ilmu dasar tentang membagi harta waris, paham ya? Baik. Nah ini namanya konsep, peta konsep. Ya kalau saya bilang konsep kan biasa, kalau konsep kan nanti kamu mendengarkan kan? Ya ya. Oh ini konsep, kok konsep? Konsep ya. Yang pertama yang akan kami kaji semuanya adalah lihat satu, yaitu tentang definisi gimana? Pengertian. Saya yakin nanti ada bisa, karena kamu sudah belajar di rumah, dan saya wanti-wanti belajar di rumah untuk bekal pengetahuan awal, ada asesmen awal. Yang kedua, dasar hukum. Kenapa? Kalau setiap ada tindakan perbuatan harus ada dasarnya, jangan asal berbuat. Namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak kamu semua kalau berbuat, berani bertanggung jawab, berani bercinta, berani dihianati. Ya kalau orang siap cinta, siap dihianati. Orang yang pernah mengkhianati, dia akan mengkhianati yang kedua kali. Sedangkan aku, kalau pasti pernah berbohong, dia akan berbohong. Bang, punya potensi maksud saya. Coba enggak? Coba Din, dari berbuat jauh-jauh. Yang ketiga, harta waris. Yang keempat,
ahli waris. Yang kelima, ketentuan bagian warisan, ya kan? Dan nanti sampai warisan. Masih nih. Lo, apa yang disebut waris? Tahu? Pandin? Oh, Andre ya, What do you mean waris? Yuk, tahu? Ya, tinggal bisa. Warisan adalah pemberian kekayaan seorang yang bekerja kepada satu atau beberapa orang besar dari kekayaan seorang atau kekayaan. Lain. Yuk, kamu waris. Siapa wes? Nama? Irfan. Ya. Irfan. Apa tadi waris? Yuk. Waris adalah harta peninggalan si mayat. Sudah? Sudah? Ya. Apa? Berarti kalau ada orang mati, dia pasti kan? Waris. Yang kedua ini, apakah setiap orang yang meninggal pasti berhubungan dengan waris? Pasti. Iya. Sebab tidak mendapat waris. Coba saya ingin tahu apa yang disebut orang yang coba kamu tahu nggak gambaran bulat apa sih? Sekarang bagian apa di bagian ekor sih? Coba gambaran apa dari ekor? Budak itu tidak sama dengan BABO. Dengan sama. Coba Mas tidak busuk. Apa itu benar memang. Mas, yang namanya budak itu seperti kamu memelihara hewan. Kerbau, sapi, orang misalnya, ya, manuk, burung, atau kucing, apa ayam, mereka dimakan, tapi jadi dilupa. Kalau kita gali aja, kenapa mereka tidak merdeka, tidak bebas seperti kamu? Dulu dalam apa kekuasaan apa ya? Uangnya baik melalui orang lain maupun sendiri. Jangan kita membuka kemudian. Orang Islam tiba-tiba karena dia tukaran apa sama apa saya terbawa apa dia masuk ke agama namanya umur. Kalau bapaknya Islam anaknya muda maka apa hati anak sing muda orang waris ada, maka ahli waris yang diutamakan ada 5. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 3 anak laki-laki, baik, anak perempuan, cucu perempuan dengan laki-laki, ibu dengan perempuan kandung dan istri. Sudah. Ya. Jadi kalau pihak kandung perempuan. Nah, sekarang ini mulai mikir ya. Nanti kalau paham Islam itu. Kalau ini harus seperti itu. Aku
aku yakin masih bingung kenapa ini mulai hitungan. Kemarin ada soal ini kan bingung, iya bener. Apa? Karena soal ini nanti keluar di PSAJ. PSAJ yang buat saya soalnya dan nanti akan saya kirim di sini. Dia semua 100 benar. Nah, sekarang dari mulut. Dari mulut artinya bagian ahli waris yang sudah ditentukan oleh Allah. Ahli waris sudah ditentukan bagiannya oleh siapa? Oleh Allah di Al-Quran. Oh ya, 8 lainnya untuk adik saya atau kakak saya. Kenapa? Anak-anak tidak ada anak laki. Kalau ada anak laki, kakak saya, adik saya, paman, bude, pakde tidak mendapat. Karena anak laki jadi penggantian orang lain saudara semuanya mendapatkan harta waris. Mulane akhirnya wong pengen duwe anak lanang karena anak lanang menjadi penghalang saudara bapaknya. Ya, kira, jadi mendapat pak. Dan Islam itu ibu dan ibu siapa? Orang tua. Ada istri orang tua. Orang tua kita. Kalau ibu berarti anaknya sih, gitu ya. Tidak. Kalau sudah istri, siapa yang mati? Suaminya. Kalau saya bilang suami, siapa yang mati? Istrinya. Kalau saya bilang bapak, siapa yang mati? Anaknya. Dari saya, Bang. Betul. Kalau saya bilang ibu, siapa tinggal? Anaknya, bapak. Anaknya, benar. Ya kan? Baik, kami aneh. Ibu mendapat sepertiga bila tidak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/6. Bapak juga sama. Bapak ada anak 1/6 dan anak 1/6. Ini dihafalkan masker karena kebutuhan di Al-Quran namanya dalil urut sudah ada sebagai jadi duduk sebagai terdakwa lantaran terlibat dalam kecelakaan maut yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansa alias Bibi. Keduanya meninggal dunia. Dia meninggal ada waris senilai 500 juta. Dengan ahli waris 5 anak laki berapakah bagi masing-masing? Yo, 3 juga. Yo. Berapa jumlah waris? 5. Siapa? Anak laki-laki berarti anak laki langsung menjadi asobra. Langsung dibagi 5. Berarti 100 juta. Selesai kan? Manusia. Saya Pak. Nanti saya tidak benar itu. Saya Pak, WA. Ayo, jangan buat dosa kok. Masalah Ramadan nah. Pak, berapa? Kalau bisa menghitung mas, itu ada gampangnya. Kemampuan kan? Yang lain Pak?
Kami lagi syuting gitu. Ini Pak, kalian ini bagus. Langsung gue ini. Ini Gus Doi. Siki. Saya ini, yang ini. Oh, yang itu. Pak, iya. Peserta belajar di Mesir amat kalah dan walaupun ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang tata cara membagi harta warisan. Harapan kami Pak Ahmad itu, kalau kamu punya keluhan, punya masukan pertanyaan atau warisan, silakan boleh. Dan WA akan kami jawab. Kami sifatnya membantu, kami itu, tapi nggak punya dari itu enggak, sendiri saudara. Paham ya? Jadi ingat, berhutang waris menurut hukum agama Islam, karena ini pasti benar. Karena apa? Karena sudah ada ketentuan dari Al-Quran. Al-Quran nggak pernah salah, saya lakukan. Oke, sudah ada. Tutup dengan perkataan Alhamdulillah. Insyaallah nanti malam. Begini obat, kemarin saya latihan PH sini benar. Iya. Jadi nanti ada apa? Kemudian bagi yang ingin menghafal praktek, silahkan boleh di ini. Ahmad. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Perasaan gimana? Kalau saya sebagai seorang guru itu sangat senang dan bangga sekali karena bisa memberikan, bisa mentransfer, bisa mengajar mendidik anak-anak kami, terutama anak-anak kelas 11 tentang bagaimana cara membagi waris. Harapan kami semoga apa yang saya ajarkan, yang saya didik kepada mereka anak-anak kami bisa diterima. Gitu Pak. Iya. Kira-kira selama proses pembelajaran ada hambatan-hambatan apa saja Pak yang Bapak alami tadi? Makasih Pak Anip. Kalau hambatan itu banyak Pak. Yang pertama hambatan motivasi. Karena saya lihat anak-anak sedang berolahraga sehingga apa ya merasa lelah, terus dia merasa perlu istirahat, tapi karena harus ganti jam pelajaran, maka mau tak mau dia harus berhenti pelajaran. Sementara kondisi fisik anak sementara saya lihat masih kurang yang kurang bagus, sehingga perlu kami motivasi. Yang pertama ya Pak ya. Yang kedua ini pemahaman Pak, mata dari pemahaman. Mas orang kan punya pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami, ada yang tidak memahami. Nah bagi orang siswa yang cepat memahami tidak ada masalah. Walaupun lelah, langsung memahami. Mereka yang tidak memahami karena kurangnya konsentrasi seperti itu. Pelajaran mudah dikemas mudah, tapi kalau yang mendengarkan siswa kurang konsentrasi ini yang mengakibatkan apa ya kurang. Maka saya perlu anak-anak untuk segera konsentrasi agar
dapat pimpinan belajar. Yang kedua, yang ketiga tentang waktu. Tadi saya bilang karena waktunya sehabis olahraga, kondisi anak gila, anak-anak kurang konsentrasi, waktunya ini yang waktu yang terlalu singkat, sehingga kami harus baik-baik harus bisa bagi waktu agar pelaksanaan pembelajaran materi yang disampaikan bisa mengena dan bisa dimengerti oleh anak-anak kami. Betul Pak? Oke. Kira-kira Bapak puas nggak Pak dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Jujur, kalau kami puas, kami merasa bahwa apa yang kami lakukan adalah puas karena belum mencapai apa yang kami inginkan sebetulnya. Yang kami inginkan kan normal saja ya. Kalau saya mengajar anak-anak mendengarkan, bisa memahami, dan bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan, tapi nyatanya kan masih banyak anak-anak yang belum bisa memahami. Dan ini kerja keras kami, makanya kami selalu belum puas karena apa? Pengennya sih semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan, sehingga kami tujuan pembelajaran kami itu tercapai. Itu Pak. Kira-kira hal positif apa saja Pak yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Jadi hal-hal positif ini saya itu melihat anak-anak kami itu termasuk anak-anak yang patuh sebetulnya. Jadi walaupun anak-anak kurang konsentrasi, secara fisik terlelah, tapi karena anak-anak patuh dan disiplin ini yang membuat kami kuat, kami senang karena ini bisa mendukung anak-anak untuk lebih belajar lagi, lebih lihat lagi, ya dengan seperti itu. Jadi anak-anak merasa haus ilmu, merasa ingin tahu terbukti apa. Setelah kami selesai pembelajaran, anak-anak juga tanya pada Pak Ahmad, pada saya tentang materi, rasanya ingin tahu tuh kuat sekali. Ini yang buat saya ini positif. Jadi ada dukungan dari anak didik, kemudian dukungan dari kelas. Ya alhamdulillah kelas dalam suasana bagus, udaranya bagus, kemudian cahayanya juga bagus sehingga secara kesehatan ada ventilasi cukup bagus. Saya kira itu mas hal yang positif. Ya. Kalau kekurangannya dari proses pembelajaran itu ada? Kekurangannya terus terang kami masih menggunakan hanya satu metode strategi pembelajaran. Jadi ke depan setelah kami akan melihat sampai sejauh manakah keberhasilan metode yang kami gunakan saat itu ini. Kami coba sambil merefleksi sambil evaluasi, nanti kami akan menerapkan strategi lain agar prosesnya bisa lebih berhasil. Jadi kami tidak terpaut pada satu strategi, satu model pembelajaran, tapi kami juga menggunakan pembelajaran yang intinya semua demi keberhasilan anak didik kami. Itu Pak Rif. Ya. Kira-kira metode pembelajaran apa saja Pak yang nanti akan dilakukan? Yang jelas, kalau kurikulum kami kan masih kurikulum ke-13. Ya, jadi bukan kurikulum merdeka. Ya, jadi di kurikulum 13 itu penerapan metode belajar saintifik, problem solving, inquiry, itu metode belajar yang disarankan sih, dan mesti itu sangat baik sekali untuk diterapkan di materi tentang konsep. Dan nanti kami juga berpikir berbasis STEAM, ya kan? Karena ini ada perhitungan-perhitungan. Walaupun anak didik itu kalau tidak menghitung yang namanya menghitung itu kan hati-hati, karena ini ada faktor agamanya, hati-hati. Kalau menghitung lainnya kan, ulah kita menghitung seperti yang lain. Tapi ini ada agamanya, unsur agama harus hati-hati karena masalah syariat agama Islam. Saya kira itu Pak. Oh, Pak. Terima kasih Bapak. Sukses selalu. Amin. Barakallah. Amin. Mudah-mudahan manfaat untuk murid-muridnya ya Pak. Ya, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.